Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Cahaya Teknik Elektronik Murah Boyolali. Di video kali ini kita mau berbagi pengalaman, semoga bermanfaat untuk teman-temanku semua. Oke, di video kali ini kita mau berbagi pengalaman tentang apa? Yaitu tentang sound system yang lagi live hajatan ya lur. Kita dari DVD ini untuk back sound musiknya, lalu masuk ke mixer. Nah ini mixer, kita masuk 2 channel. Nah kita buka di posisi setengah ya lur. Nah ini di posisi setengah kita menggunakan mixer Allen Head. Nah ini adalah kunci kita men-setting daripada audio untuk hajatan. Nah untuk masternya kita full di 0 dB ya. Master semuanya kita pasang di 0 dB semua. Untuk settingan low mid high pada mixer itu flat ya dulur, flat di rata-rata jam 12. Nah kita lihat untuk area aksesoris. Aksesoris kita menggunakan crossover Behringer, kita menggunakan equalizer juga, terus kita menggunakan equalizer lagi, namun yang kita pakai hanya equalizer 1 sama crossover 1 Behringer saja. Kita lihat powernya ini menggunakan JK dan settingannya full ya, mentok. Dan menggunakan RDW untuk 4 channelnya juga settingan full semua, mentok. Nah artinya power kita setting secara full atau mentok. Terus master, nah ini bagian ininya ya dulur. Ini bagian apa? Bagian panel genset ya. Panel genset dilengkapi oleh indikator volt, ampere dan HZ. Nah ini master mixer kita 0 dB, artinya udah full. Fungsi dari aksesoris baik itu crossover aktif, baik itu equalizer, juga termasuk mixer, fungsinya nggak hanya gas saja. Ibarat mobil, fungsi dari equalizer, crossover atau aksesoris lainnya itu tidak hanya gas saja, namun di situ juga ada suspensi, ada per, penghalus, ada juga rem, ada juga kopling dan lain-lain. Kita bayangin dari DVD player lari ke mixer, lalu lari ke equalizer, lari ke crossover, dipecah ke power. Harusnya suaranya bisa mantap, bisa gler, nggak bisa kecil atau nggak bisa pelan, udah pasti ler suaranya. Namun kita harus setting sesuai kondisi. Kalau kondisinya memang harus setting secara soft, nah fungsi aksesoris tidak untuk gas, tapi untuk suspensi, untuk penghalus, untuk penyelaras dan lain-lain. Nah itulah fungsi dari mixer aksesoris sebanyak itu. Jadi bagi teman-teman semua yang mungkin pemula ya dulur, untuk yang sudah profesional mending di skip saja video kali ini. Settinglah sound system kita itu sesuai dengan kondisi audien. Kalau kita harus setting secara soft ya kita setting secara soft. Walaupun kalau kita pancal gas atau kita naikkan potensionya itu bisa dangak-dangak atau bisa horek, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi. Jika kondisinya
santai ya harus kita setting secara pelan. Tapi kalau ada saatnya kita harus hentakkan bassnya, hentakkan volumenya, ya kita hentakkan. Itu ya dulur. Jadi fungsi dari equalizer, crossover, mixer, ada juga kompresor, ada juga kayak aksesoris yang lain, itu nggak hanya membesarkan volume saja ya dulur, atau nggak hanya membesarkan bass saja, atau nggak hanya membesarkan mid atau high saja. Masing-masing juga berfungsi sebagai penghalus juga bisa, atau penyelara juga bisa, atau bisa saja menjadi suspensi dan penyeimbang, seperti itu ya lur. Ini adalah suara asli dan kita tidak edit. Posisi power mentok, posisi master mixernya di 0 dB, hanya posisi volumenya itu di setengah saja, seperti ini lur. Kadang ada pertanyaan yang masuk seperti ini dulur. Mas, saya menggunakan crossover aktif, kok suaranya malah jadi gandoli mas? Saya pasang equalizer mas, kok suaranya kok malah nggak bisa kenceng mas? Nggak seperti kita langsungin atau kita bypass. Kok kita menggunakan mixer langsung ke power suaranya malah lebih lantang mas, dibanding saya harus menggunakan aksesoris. Nah, banyak sekali yang muncul pertanyaan seperti itu. Kok saya malah menggunakan crossover rakitan suaranya lebih mantep mas, dibanding saya menggunakan crossover build up. Kadang ada pertanyaan seperti itu juga dulur. Padahal fungsi dari crossover, fungsi dari equalizer itu tidak hanya mengeraskan suara saja, tidak hanya membuat atau ibarat mobil tidak hanya gas saja. Fungsi dari aksesoris itu ada sebagai rem, ada sebagai penyelaras, ada sebagai penyeimbang, ada sebagai balancing kayak gitu. Macam-macam dulu. Jadi fungsi dari aksesoris itu seperti itu tadi, nggak hanya melulu mengencangkan suara atau menaikkan SPL saja. Ya di situ pasti ada gainnya, tentunya menaikkan SPL. Di situ ada penghalusnya, ada breakernya, ada macam-macamnya. Tergantung kita men-settingnya dulu. Kita harus tahu situasi bagaimana kita setting sound kita. Ada kalanya kita genjot, ada kalanya kita santai. Ya memang beda-beda dulur dari crossover ataupun equalizer. Ada yang crossover yang memang SPL-nya bisa naik lebih tinggi tapi tidak pecah, itu ada. Atau SPL-nya hanya di situ tapi suaranya lebih halus. Ada tuh, tinggal kita pintar-pintar memilihnya. Oke dulur, itu saja video kali ini. Namun untuk standarnya ya dulur, sound hajatan ataupun sound panggungan itu
enaknya menggunakan crossover aktif. Standarnya harus menggunakan equalizer. Kalau sering main live musik, pakailah tambahan kompresor, limiter seperti itu dulu. Supaya apa? Supaya speakernya aman. Karena dia berfungsi sebagai rem otomatis. Jika terjadi sinyal kencang secara tiba-tiba atau terjadi sinyal naik tinggi melebihi threshold yang ditetapkan, maka fungsi dari limiternya akan ngerem sinyal itu supaya tidak lari ke speakernya, tidak jebol. Seperti itu dulu, itu lebih aman. Tapi kalau tidak menggunakan ya tidak mengapa, asal kita settingnya di standar minimal atau standar saja, jangan sampai di atas standar. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Like and subscribe-nya ditunggu. Channel saya Teknik Elektronik Murah Boyolali selalu menyajikan cek sound, tutorial, berbagi pengalaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu hobi.